Penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada libur panjang peringatan Isra Mi'raj 26 dan 27 Februari 2022 mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi pada 25 hingga 27 Februari dengan rata-rata pengunjung yang datang mencapai 10.000 orang per hari. Penumpang didominasi wisatawan domestik dari berbagai kota besar di tanah air yang hendak berlibur. Halo teman-teman, siang nih, gimana kabarnya semuanya? Halo juga siang. Pasti pada padat ya teman-teman. Jadwalnya karena banyak agenda. Iya loh, bener juga. Aku lagi sibuk banget, ada kepanitiaan sama broker-broker yang harus diurus gitu. Halo, halo. Aku ini terus buat si Kiki sama Hendra gimana nih kabarnya? Halo, halo. Wah, aku kabarnya lumayan baik sih, Rek. Mungkin agak hektik minggu ini, tapi syukur masih sehat. Oke, halo juga, Rek. Kalau aku, alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Tapi dengar-dengar minggu-minggu ini banyak orang sakit nggak sih? Nah, kalian ngerasa nggak sih kalau banyak banget kepanitiaan sama kegiatan-kegiatan wah di kampus kita itu kayak nggak ada habis-habisnya gitu kegiatan-kegiatan non akademik di kampus kita. Sebenarnya iya juga sih. Aku juga heran di sisi lain nih, di akademi itu juga banyak gitu tugasnya. Apalagi mau menjelang UAS. Ya, iya sih. Bingung enaknya itu mau yang mana dulu yang dikerjain. Mana lagi sekarang mau UAS, habis itu pusing-pusing. Oh iya, Rek, berhubung kita kan mau UAS nih, gimana kalau kita sekalian belajar? Wah, enaknya belajar apa nih kita nanti? Boleh sih, bagus banget. Lagian kan kita juga butuh yang namanya belajar menjelang UAS. Tapi sih, dari aku gas aja. Lagian kan kita juga belum persiapan buat UAS. Terus kalau belajar, mau belajar apa? Ini aja nggak sih? Kan ada matkul analisis konten waktu. Nah, kita iseng-iseng aja belajar sambil analisis data gitu. Biar nambah wawasan juga. Wah, seru banget sih. Kita enaknya mau analisis pakai data apa, Rek? Oh, ini aja. Kalau aku kebetulan ada data wisatawan turis ke Bali. Kebetulan juga waktu itu aku kan pernah ke sana. Nah, ada banyak banget tuh turis-turis yang berkunjung ke sana. Gimana kalau kita pakai data itu?
Wah, boleh banget sih masuk-masuk idenya. Oke, kalau gitu kita pakai data yang mulai tahun 2009 sampai 2018 ya. Gimana ya, Rek? Oke, gas aja sih aku. Oke, langsung ya kita jelasin. Oke, nah jadi pertama ini kan kita udah dapat data ya awalnya. Nah datanya itu kita dapat dari Minitab. Data aslinya itu kita ambil dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Oke, setelah itu kita analisis dengan Minitab. Nah kalau udah kita analisis dengan Minitab, maka kita dapatkan ini hasil dan pembahasannya. Yang pertama itu kita plot dulu. Plot time series, plot ACF, dan plot PACF. Untuk yang pertama ini, kita plot time series datanya yang asli. Setelah itu, kita plot lagi trend analysis-nya. Kita dapatkan trend analysis yang naik. Bisa kita lihat dari sumbu merahnya ini. Oke, setelah itu, kita plot lagi. Plot ACF dari data aslinya. Ternyata di data aslinya itu muncul di leg 12. Nah, itu ciri-ciri data dari seasonal. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan lagi plot PACF dari data asli. Oke, karena sudah kita plot ACF sama plot PACF-nya, sekilas dari data tersebut masih belum stasioner, di mana data tersebut masih ada tren menurunnya. Oleh karena itu, kita lakukan transformasi box-cox dulu. Setelah kita lakukan transformasi box-cox, ternyata nilai lambdanya itu bernilai 00. Oke, selanjutnya yaitu kita lakukan plot lagi ya, time series-nya, data box-cox-nya tadi. Setelah kita lakukan plot time series, kita lakukan plot ACF, ternyata plotnya masih sama, dan plot PACF-nya masih sama. Nah, setelah kita lakukan plot, maka kita lakukan differencing supaya data tersebut berdistribusi, maksudnya bisa rata dalam mean dan variance. Nah, kita dapatkan plot time series-nya dari differencing 1 dari data yang sudah ditransformasikan box-cox. Oke, setelah itu kita plot ACF-nya yang sudah kita differencing 1 kali tadi. Setelah kita cari plot ACF-nya, ternyata masih terdapat lag yang keluar, yaitu di leg 12. Oke, setelah itu kita cari plot PACF-nya dari differencing 1 data box-cox tadi. Kita dapatkan plot PACF-nya. Nah, karena pada plot ACF tadi ada leg yang muncul di leg ke-12, maka kita differencing kembali differencing 1 pada leg ke-12. Kita dapatkan hasil plot ACF-nya. Maksud saya plot time series-nya seperti ini, teman-teman. Oke, setelah itu kita cari lagi plot ACF-nya kayak gini, terus ini plot PACF-nya pada leg ke-12. Nah, setelah itu, setelah kita identifikasi dari plot ACF sama plot PACF dari leg 12-nya, kita dapatkan model seasonal arimanya. Sebenarnya ini ada banyak, ya, satu-satu, mulai dari yang model probabilistik sama yang model deterministik. Cuman yang paling pas adalah dari model deterministik ini. Kemudian untuk modelnya yaitu seasonal arima dengan model 111.011 pangkat 12. Untuk signifikansi parameternya ini 0, AR1-nya 0, MA1-nya 0, SMA 12-nya 0, dan konstannya 0,001, atau bisa kita lihat nilai signifikannya itu yang paling kecil. Kemudian untuk nilai L-zoom box-nya, karena yang kita cari itu datanya harus white noise, maka nilai p-value dari leg 12, 24, 36 sampai ke 48 itu harus lebih besar daripada alfa. Oke, karena ini sudah lebih besar daripada alfa semua, maka data tersebut sudah white noise. Untuk selanjutnya yaitu pengujian MSE atau mean square error. Nah, tujuannya ini untuk mengecek seberapa besar distribusi error data tersebut.
kemudian ini untuk uji normalitasnya, tapi uji normalitas yang residual. Nah, untuk ujinya itu kita dapatkan p-value-nya 0,076 atau sudah di atas 0,005, yang artinya data ini sudah berdistribusi normal untuk residualnya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Nah, itu kan udah dapat ya model terbaiknya. Gimana kalau kita sekalian memprediksi wisatawan di Bali buat tahun depan? Bisa, Rek. Itu juga lumayan sih, bisa nambah wawasan buat kita semua. Oke, kalau gitu kayak gini ya, Rek, untuk hasil peramalannya. Nah, ya habis tadi kita udah dapat model terbaiknya, kita bisa ngelakuin forecasting atau peramalan. Nah, data yang kita analisis peramalannya itu menggunakan data yang udah ditransformasi Boxcock tapi belum kena differencing. Nah, menggunakan Minitab itu kita dapat ini, Rek. Nah, hasil forecastnya itu untuk periode Januari sampai Desember 2019 itu ini. Nah, tapi kan karena kita pakai data yang udah ditransformasi Boxcock ini, jadi kita harus kembaliin lagi ke bentuk aslinya. Nah, ini bentuk aslinya. Kan karena kita transformasinya ini menggunakan len, jadi kita balikin lagi ke data aslinya ini menggunakan anti-len. Nah, diperoleh angka ini. Nah, habis melakukan forecasting ini, kita juga cek MAPE atau mean absolute percent errornya ini. Menurut Lewis, nilai MAPE ini dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan dalam 4 kategori, yaitu kalau dia kurang dari 10% sangat akurat, 10-20% akurat, 20-50% itu wajar, kalau lebih dari 50% itu tidak akurat. Nah, rumus MAPE itu sebagai berikut. Dengan N itu adalah banyak sampel, A adalah nilai aktual atau nilai data asli, dan F itu adalah nilai forecast atau nilai prediksi kita. Nah, menggunakan bantuan Excel itu kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Nah, dengan diperoleh nilai MAPE sebesar 6,036212 atau 6,03%, sehingga nilai MAPE tersebut masuk dalam kategori sangat akurat. Sehingga hasil forecasting model ARIMA 111011112 ini deterministik untuk data wisatawan asing ke Bali bersifat sangat akurat. Mungkin itu sih dari aku, Rek. Waduh, gimana nih, Rek? Hasil analisisnya udah jelas banget ya, mulai dari forecastingnya sampai ke yang lain-lain. Oh ya, untuk persiapan UAS-nya besok, pada gimana nih, teman-teman? Oh, udah mantep banget sih, paham banget dari jelasin tadi. Nambah wawasan juga nih buat UAS besok. Kalau dari aku saya udah jelas banget sih, paham banget. Ngomong-ngomong bahas Bali kok jadi pengen ke Bali ya? Wah, gimana kalau habis UAS kita ke Bali? Lah, gas ke Bali. Lumayan sih. Bisa sih. Oke, kasih, Rek. Gas, Rek. Nah, gas. Kasih, Rek.